Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bertemu lagi kita di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Ya, jadi standar kompetensi kita masih sama dengan pertemuan sebelumnya, 3.2 ya, tentang kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar. Kemudian 4.2-nya masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita hari ini adalah 3.2.7 Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia ya, menelaah atau menganalisa Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Dan 4.2.3 menelaah dan membuat laporan tentang undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia ya untuk keterampilannya hari ini. Baik, materi kita hari ini ada 4 ya. 1, Undang-Undang Dasar pada masa kurun waktu 1945 sampai 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS ya, berlaku dari tahun 1949 sampai 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara 1950 ya, dari tahun 50 sampai tahun 1959. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Dasar pada masa 1959 sampai sekarang ya, sampai sekarang. Nah, nanti kita tengok bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini dari masa ke masa tersebut. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1900 pada masa 1945 sampai 1949. Bagaimana pelaksanaannya ya Undang-Undang Dasar ini sendiri? Yang pertama adalah undang-undang ini belum dapat dilaksanakan dengan baik karena apa? Ternyata di dalam awal kemerdekaan kita terjadi kembali konflik antara Indonesia melawan Nika ya. Kita tahu bahwasanya 1,5 bulan setelah kita merdeka, tepatnya di bulan September, Belanda datang bersama dengan pasukan sekutu untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang ya, dari Jepang, sehingga kita tahu terjadilah banyak konflik antara Indonesia dengan Belanda, termasuk terjadinya agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda yang kedua. Yang kedua, bagaimana pelaksanaannya? Karena kita baru merdeka waktu itu berdasarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 ya, dinyatakan bahwasanya Komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dirubah menjadi badan legislatif karena memang kita tidak punya badan legislatif ya. Ini pada tanggal 16 Oktober 1945. Yang ketiga pelaksanaannya adalah Undang-Undang Dasar ini dirumuskan oleh BPU PKI pada masa sidang yang kedua. Kita tahu juga bahwasanya Undang-Undang Dasar ini merupakan hasil dari kerja BPU PKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pembukaannya diambil dari Piagam Jakarta dan batang tubuhnya disusun pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 tersebut. Nah, Undang-Undang Dasar ini sendiri akhirnya berakhir karena apa? Karena ternyata terjadi perjanjian konferensi meja bundar dan negara kita berubah bentuk dari negara kesatuan menjadi negara serikat pada tahun 1949 sehingga terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Maka dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949,
Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1949 yang disusun oleh BPUPK tadi juga akhirnya tidak berlaku lagi. Kemudian digantikan oleh Konstitusi RIS. Kita lanjutkan. Nah, nih kelanjutannya adalah Konstitusi RIS. Konstitusi RIS artinya adalah konstitusi atau undang-undang dasar Republik Indonesia Serikat yang berlaku 1949 sampai 1950. Ciri yang pertama adalah, nah ini mulai berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan kita yang dari presidensil berubah menjadi parlementer. Artinya kita selain mempunyai presiden dan wakil presiden, kita juga mempunyai perdana menteri. Dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian bentuk negara kita dari negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Nah, yang ketiga, bentuk pemerintahan kita masih tetap presidensil ya, masih tetap presidensil. Kita punya presiden, tapi juga mempunyai perdana menteri. Wilayah negara bagian Indonesia, ya, artinya kalau di negara serikat ini ada negara di dalam negara. Jadi ternyata wilayah Indonesia Serikat itu di dalamnya ada negara bagian Indonesia. Negara bagian Indonesia itu hanya Yogyakarta ya. Yang lainnya itu misalnya seperti Sumatera, negara bagian Sumatera. Kalimantan adalah negara bagian Kalimantan. Begitu juga dengan daerah-daerah lain. Sunda kecil misalnya Bali, NTT, NTB itu Sunda kecil misalnya. Nah, Indonesia itu hanya meliputi wilayah Yogyakarta. Kenapa? Karena ini akibat dari agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda kedua itu Belanda menyerang wilayah-wilayah di Indonesia yang akhirnya hanya tertinggal wilayah Yogyakarta. Dan itu pun sebenarnya di akhirnya Yogyakarta berhasil juga dikuasai oleh Belanda, ya. Kemudian Presiden RIS adalah Soekarno ya. Presiden RIS, Presiden Republik Indonesia Serikat adalah Soekarno, dan Presiden Indonesia ya, negara bagian Indonesia adalah Mr. Asad. Nah, ini bentuk pelaksanaan dari Konstitusi RIS. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1950. Jadi Undang-Undang Dasar Konstitusi RIS tadi tidak bertahan lama karena apa? Karena di tanggal 17 Agustus 1950 kita sepakat untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena RIS itu adalah negara boneka yang dibentuk oleh Belanda, akal-akalan mereka untuk kembali menguasai wilayah Indonesia secara legal ya, secara hukum. Namun kita sadar bahwasanya kita tidak cocok negara serikat, maka terjadi banyak sekali konflik. Akhirnya kita sepakat untuk kembali ke negara kesatuan. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1950 ini, Undang-Undang Dasar sementara, ya, melaksanakan sistem demokrasi parlementer masih sama dengan tadi ya, atau sistem liberal ya. Yang kedua, kabinet tidak bertahan lama karena selalu berganti. Kenapa tidak bertahan lama? Karena ada kekuatan-kekuatan politik di parlemen itu yang ingin selalu mengganti-ganti Perdana Menteri ya. Jadi dalam kurun waktu 1950 sampai 1959 ini terjadi 8 kali pergantian kabinet ya, kemudian dari kabinet Nasir sampai kabinet yang terakhir itu sampai 8 kali perubahan kabinet. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara ini dianggap bertentangan dengan Pancasila karena nilainya adalah liberal ya. Jadi liberal ini bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, kemudian yang keempat, pembentukan Badan Konstituante untuk membuat Undang-Undang Dasar baru. Ya, pada tahun 1955 terjadi pemilihan umum pertama di Indonesia memilih anggota Badan Konstituante. Namun badan ini ternyata tidak berhasil untuk menciptakan Undang-Undang Dasar baru. Namun bahkan sebaliknya terjadi perdebatan yang sangat panjang di dalam Badan Konstituante ini karena ada 4 kekuatan politik di dalamnya, pemenang pemilu waktu itu ya, yang memiliki aliran-aliran yang berbeda, misalnya PNI, Partai Nasional Indonesia. Nah, ini jelas partai nasionalis.
Kemudian ada Partai Nahdlatul Ulama ya, Partai Masyumi. Nah, ini berhaluan keagamaan. Kemudian yang ketiga adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, ini jelas berhaluan komunis. Jadi tidak pernah ada kata sepakat dari ketiga kekuatan tadi, kekuatan komunis, kekuatan nasionalis, dan kekuatan agama. Akhirnya Undang-Undang Dasar baru ini tidak terwujud. Akhirnya karena kegagalan tadi, maka dikeluarkanlah Dekret Presiden tahun 1959, tepatnya tanggal 5 Juli. Dengan keluarnya Dekret Presiden tadi, ya, maka berakhir juga Undang-Undang Dasar sementara 50 tadi. Nah, dengan ada Dekret Presiden, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, ya, naskah asli tadi, yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di sini Bapak bagi dua periode dari 55 sampai 1966 ya. Apa cirinya? Presiden mengangkat ketua MPR, DPR, dan ketua MA. Jadi kekuatan presiden ini sangat luar biasa dalam prakteknya ya. Sangat-sangat luar biasa sehingga tidak ada batasan kekuasaan presiden. Kemudian yang paling parahnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, jadi MPR yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno tadi dibentuk lagi dan dipilih ditunjuk oleh presiden itu namanya MPRS, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini pelanggaran terhadap demokrasi Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah lahirnya ajaran Nasakom, nasionalis, agamis, komunis. Jadi tiga aliran yang besar di Badan Konstituante tadi oleh Soekarno ingin digabungkan dengan ajaran namanya Nasakom. Kemudian yang keempat adalah diakuinya Partai Komunis di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Ini jelas, namanya saja ideologi komunis. Bagaimanapun tidak akan pernah cocok dengan Pancasila yang jelas kita mengakui agama, itu paling penting itu. Kita mengakui kita makhluk yang beragama, yang mengakui Tuhan yang Maha Esa. Namun Partai Komunis sudah jelas mereka tidak mengakui agama. Nah, ini bahaya, sangat bahaya. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Nah, ini di periode yang kedua pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tadi. Di periode 66 sampai sekarang ya. Akhirnya terjadilah pemberontakan Partai Komunis di Indonesia ya pada tanggal 30 September 1965. Nah, ini puncaknya, mereka membunuh 7 jenderal kita. Dan bertujuan ingin mengganti mengganti Pancasila menjadi ideologi komunis. Akhirnya ditumpas dan alhamdulillahnya ya berhasil, dan kemudian kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Waktu itu pemerintah mengatakan kita akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun dalam pelaksanaan juga masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan ini di masa Orde Baru ya. Kemudian terjadi reformasi ya. Muncul reformasi 1998 mengakibatkan perubahan Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali melalui amandemen. Karena tadi kekuasaan presiden masih juga terlalu besar, kemudian masa jabatan presiden masih sangat luar biasa dan tidak ada penegasan negara hukum dan jaminan hak asasi manusia. Maka ditambahlah dalam amandemen itu sendiri. Nah, ini yang berlaku hari ini ya di poin 2 dan 3. Mungkin sampai di situ dulu penjelasan Bapak. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Bapak melalui WA nanti di grup kita. Kemudian tugas untuk pertemuan ini adalah semua yang Bapak sampaikan hari ini silakan kamu catat di dalam buku catatan kamu, kemudian kirimkan ke Google Form melalui link kuis yang akan Bapak bagikan. Baik, akhir kalam Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.